Baik. Yang berikutnya, hadirin, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Kalau kita berbicara ampunan, berarti berbicara tentang dosa per dosa. Lanjut, berbicara tentang dosa perdosaan itu memang permasalahannya juga agak sedikit kompleks. Namun paling tidak masalah dosa perdosaan ini ada yang perlu Buya ingatkan kepada Ananda selaku generasi muda yang belum menikah terutama. Ada semacam anggapan bahwa Ananda itu masih tidak banyak dosa. Sehingga menurut pandangan sebagian orang, tidak usah banyak beristighfar. Apalagi yang namanya SMP kan gitu ya. Seolah-olah bahwa dosa perdosaan itu dipunyai oleh orang-orang yang sudah sepuh, ya, yang sudah usianya 40 ke sana dan sebagainya. Perlu saya sampaikan kepada Ananda bahwa malaikat Raqib dan Atid sudah mulai bertugas pada saat Ananda sudah balik. Kalau ahwat itu kalau sudah head, itu sudah dicatat perbuatan baik dan buruk. Kalau laki-laki sudah bermimpi, ya kalau sekarang ini usia 13-14 itu, laki-laki itu kadang-kadang sudah juga. Ada juga yang usia 16-17. Yang paling penting menurut pandangan Buya tentang dosa ini, sangat-sangat tidak boleh menilai orang lain. Kecuali kalau kita sebagai mubalik. Demi keamanan bersihnya kita dari dosa perdosaan, banyaklah bermuhasabah. Berintrospeksi diri tentang diri kita. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Artinya Ananda semua sejak dari awal diusahakan, kalau bisa ya, mengeliminir dosa-dosa itu. Kalau belum bisa mengeliminir, meminimalisasi dosa perdosa. Boleh, lanjut. Menurut Buya apa dosa-dosa saya selaku pelajar? Dosa malas. Malas itu bagian daripada dosa. Karena bertentangan dengan sifat kebaikan. Sehingga pada saat Ananda malas belajar, ya, malas untuk melakukan sesuatu kebaikan, itu adalah dosa. Apalagi Buya, dosa dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Tidak taat kepada guru. Guru memberikan tugas, kita tidak melaksanakan, itu dosa. Kalau bukan apalagi kalau selain dosa. Apalagi Buya, aturan-aturan sekolah, aturan-aturan pesantren yang kalian langgar, itu adalah dosa. Semaksimal mungkin kita menjadikan dosa itu, ya, menjadi sesuatu yang besar menurut pandangan kita, meskipun kecil menurut pandangan orang lain.
Itu akan selamat. Wah, itu mah tuh bukan dosa kalau malas begitu mah. Kita anggap dosa. Supaya kita bersih. Meskipun kita paham sih, dosa-dosa itu kan bertingkat-tingkat, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Ya, dosa besar itu kan perzinahan. Orang yang zina dalam ajaran Islam kan harus dibunuh. Apalagi yang sudah berkeluarga atau pernah menikah, janda atau duda. Mencuri, potong tangan. Mabuk, dicambuk 100 kali di hadapan umum. Perjudian, riba, ya, itu semuanya ada sanksinya dan besar itu dosa. Saksi palsu, berbuat buruk ke orang tua. Nah, sudahlah. Kita mengakomodir dosa-dosa kita di bulan Februari. Kita masuk bulan Maret, bulan Ramadan. Pandang oleh kita dosa-dosa itu. Misalkan Bu yang ambil contoh, ada santri yang selama bulan Februari sebelum Ramadan suka malas belajar. Atau tidur saja misalkan. Garis bawahi. Tulis kata tidur, garis bawahi. Pandang kata itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Kata Buya juga, guru besar saya. Atau orang tua juga, kalau saya nengok ke saya, tidur terlalu lama itu buruk bagi kesehatan dan juga bagi pikiran. Tapi kenapa ya Allah saya ini tidur terus, mesantren bukan belajar. Astagfirullahaladzim. Aku paham ya Allah, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Aku memohon ya Allah ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullah. Ampuni ya. Insyaallah Anda semua bersih. Pas nanti Idul Fitri. Id kembali fitri kepada fitrah semula. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bersihkan di bulan Ramadan. Sehingga pada saat nanti bulan Syawal habis dosa-dosa kita. Kecuali yang sifatnya ya hukukul adami, utang piutang misalkan. Nggak bisa. Kita punya utang ke teman misalkan 200.000. Ya Allah, saya punya utang ke teman saya 200.000. Lunaskan ya Allah, lunaskan. Nggak bisa lunas, bayar. Lunaskan. Nggak bisa. Kalau saya punya utang 200, apa yang harus diistighfari ya Allah? Santri apa yang harus diistighfar? Nah, apa coba kira-kira? Ya Allah, saya punya utang 200.000. Sebetulnya sudah ada saat itu uang. Tetapi sayang kok begitu susah bayar utang. Ada saat utang. Ya kita mengadu kepada Allah. Ada uang saat itu 200.000, tapi saya enggak bayar. Oh ya Allah. Ampuni ya Allah. Saya sekarang nanti kalau ada uang 200.000 dan itu akan saya lunas ke teman saya. Istighfar itu karena kelalaian membayar utangnya. Kalau utangnya sendiri harus dibayar. Yang nyuri, potong tangannya. Setelah potong tangan, terus beristighfar. Berapa banyak orang yang disakiti oleh saya. Sakit hatinya saat uangnya diambil. Saya memang sudah dipotong tangan. Tapi saya minta ampun ya Allah dari dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Itu di bulan Ramadan tepatnya. Syahrul Maghfirah. Yang Buya perlu garis bawahi ke Ananda, jangan pernah Ananda merasa tidak punya dosa. Jangan pernah. Malas dalam belajar, menyakiti teman. Maaf ya Buya sampaikan contoh. Terlalu lama kita di toilet. Teman-teman nunggu sampai ngantri. Lama-lama amat. Itu saja dosa itu.
Lama kita di air seperti di rumah sendiri. Itu teman-teman sudah ngantri 12 orang ke sana. Aduh, ini mau BAB, ini mau buang air kecil juga. Itu bagian dari dosa. Ingat Bu ya, ingatkan Bu ya, pas keluar dari jamban. Minta maaf ya, yang 12 orang itu. Ya maaf. Dalam ngantri makanan, sudah tahu makan yang sudah pas-pasan, kita makan 2 sulcuk ya. Pas yang terakhir nggak kebagian misalnya. Ini dalam proses komunikasi sosial di pesantren itu, anak-anak itu banyak dosa itu. Jangan mengecilkan dosa sekecil apapun, supaya kita nanti tidak tertumpuk dosa-dosa itu. Bagaikan sampah, sekecil apapun sampah di rumah kita, sapukan. Yang sampai dibiarkan sehingga nanti sampahnya makin tertumpuk, janda penyakit. Apalagi kepada muslimin muslimat ya pernah berbuat dosa, apalagi dosa besar. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bertobat nasuhalah kepada Allah. Tidak diulangi lagi perbuatan itu, dan kita benci akan perbuatan itu, dan kita berdakwah kepada orang lain bahwa itu adalah perbuatan buruk, dan tabayunkan apa buya tabayun dalam bertobat. Buktikan bahwa kita ini merubah yang buruk jadi baik. Ya. Pada siapapun. Tidak ada orang yang sempurna. Allah itu begitu Maha Pengampun. Sebuih, ya, sebanyak buih di lautan dan sebanyak pasir di pantai, dosa-dosa kita ini. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon ampunlah. Sekarang ini adalah syahrul Ramadan. Nah, Ramadan adalah syahrul maghfirah. Yuk kita sama-sama jadikan bulan ini sebagai bulan maghfirah. Banyaknya memohon ampun. Mohon ampun akan dosa-dosa kita. Kita akan pulang kepada Allah, kita akan ditanya tentang perbuatan kita. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Syahrul Ramadan, syahrul tuhur, syahrul siyam, syahrul riyadhah, dan syahrul maghfirah. Cukuplah dari banyak nama-nama itu. Ya.